Hukum dalam perspektif bisnis di mata kuliah kita di aspek hukum dan bisnis. Makna hukum dan hukum bisnis ya. Hukum adalah perintah dan larangan atau aturan atau adat yang secara resmi mengikat guna mengatur tata tertib di masyarakat yang harus ditaati dan menimbulkan sanksi apabila dilanggar. Sedangkan hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia ataupun masyarakat internasional. Kenapa kita harus belajar hukum bisnis ini? Untuk melindungi kita sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain. Untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, tertib, damai, serta adil untuk semua pelaku bisnis, sehingga kita merasakan keuntungan bersama-sama. Hukum di dalam perdagangan ini memiliki fungsi yang baik untuk menciptakan kehidupan pada masyarakat yang aman, tertib, serta teratur. Selain itu, fungsi yang bisa diperoleh lewat adanya hukum perdata, perdagangan ini menimbulkan adanya sebuah sumber informasi yang bermanfaat terhadap semua pelaku bisnis. Hukum yang mempengaruhi, kenapa hukum ini mempengaruhi bisnis? Hukum ini tidak hanya mengikat kepada masyarakat saja, tetapi juga kepada seluruh aparat penegak hukum dan hakim. Aspek hukum dapat mempengaruhi kegiatan bisnis karena dengan memperhatikan aspek hukum di dalam bisnis, diharapkan terjadi stabilitas sosial, terutama yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan perusahaan atau perdagangan, karena fungsi hukum bisnis adalah mengatur dan menyelesaikan persoalan-persoalan dalam aktivitas antar manusia. Hubungan bisnis dan hukum. Di dalam dunia bisnis ada yang disebut dengan hukum bisnis. Oleh karena itu, hubungan yang ada antara bisnis dengan hukum adalah setiap kegiatan bisnis harus dibatasi oleh hukum atau peraturan tertentu untuk mengendalikan jalannya kegiatan bisnis di suatu negara. Sehingga hukum dagang ini penting mendasari aturan-aturan bisnis yang ada dalam suatu negara maupun internasional. Fungsi ilmu hukum yang kita bahas kemarin dulu, pertama, mempelajari asas-asas hukum yang pokok, kedua, mempelajari sistem hukum formal, ketiga, mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat. Empat, mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum. Lima, mempelajari tentang perkembangan hukum dari masa ke masa. Enam, mempelajari bagaimana kedudukan hukum dalam masyarakat, serta hubungan hukum dengan politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Tujuh, mempelajari apakah keadilan dan bagaimana perwujudannya. Delapan, mempelajari bagaimana sifat dan karakteristik hukum. Sedangkan tujuan hukum bisnis, adanya hukum bisnis ini bertujuan untuk mengatur serta melindungi berbagai jenis bisnis atau usaha dagang yang dilakukan mulai dari bisnis skala kecil hingga besar, seperti hanya UMKM. Hukum bisnis ini dibuat untuk melindungi kita sebagai pelaku ekonomi dari hal-hal curang yang mungkin saja dilakukan oleh pihak lain.
Kedua, untuk menciptakan kegiatan bisnis yang aman, tertib, damai, serta adil untuk semua pelaku bisnis, sehingga kita merasakan keuntungan bersama-sama. Ketiga, untuk menjamin keamanan saat para pelaku ekonomi bertransaksi, sehingga prosesnya pun lancar tanpa hambatan. Keempat, untuk mewujudkan tujuan bersama, yakni mendapatkan keuntungan dalam berbisnis dan mewujudkan kepuasan dalam hidup manusia. Klasifikasi kaidah atau norma. Kaidah atau norma adalah pedoman perilaku manusia. Wujud konkretnya adalah berupa penetapan tentang cara berperilaku dalam situasi kemasyarakatan tertentu yang berisikan ketentuan perilaku apa yang boleh dan apa yang dilarang dalam masyarakat. 4 macam norma ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Hubungan kaidah hukum dan non-hukum ini saling memperkuat. Sedangkan isi dari kaidah hukum pertama berisi perintah yang harus diikuti. Kedua, berisi larangan. Ketiga, berisi hal-hal yang diperbolehkan. Norma dan etika dalam bisnis. Etika bisnis adalah segala sesuatu tentang pedoman norma bagi sebuah perusahaan dalam mengambil keputusan. Dengan terjaganya hubungan baik antara perusahaan dan stockholder melalui implementasi prinsip etika, potensi usaha untuk berkembang juga semakin terjamin. Pengertian teori etika bisnis ini menurut para ahli bisa sebagai referensi tambahan kita ya. Menurut Josephus, etika berbisnis adalah penerapan moral dalam bidang ekonomi, utamanya industri bisnis. Menurut Muslis, menurut beliau etika yang ada dalam dunia bisnis adalah sebuah pengetahuan seseorang tentang bagaimana cara yang ideal untuk mengelola bisnis yang berdasar pada norma moral secara umum. Menurut Hill and Jones, etika dalam berbisnis adalah bekal bagi setiap pemimpin sebagai pertimbangan pengambilan keputusan yang strategis dan berdasarkan moral. Untuk apa hukum bisnis ini tertulis dan fungsinya apa? Pertama, untuk melindungi, mengawasi, sekaligus mengatur segala hal aktivitas perdagangan ataupun industri di bidang jasa maupun barang. Sedangkan fungsi hukum bisnis ini, pertama, selain bertujuan untuk melindungi serta mengatur kegiatan bisnis agar tetap aman dan tertib, hukum bisnis juga memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu mengatur hak dan kewajiban masing-masing pelaku bisnis. Sehingga bisnis atau usaha yang dijalankan tetap berjalan di jalur yang sudah ditentukan dan meminimalisir sengketa yang mungkin terjadi. Kedua, sebagai pedoman dan sumber informasi bagi para pelaku bisnis atau usaha dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang ada. Ketiga, untuk mewujudkan kegiatan bisnis yang adil, sehat, serta dinamis karena jelas hukum bisnis yang tertulis ya. Perbedaan hukum dagang dan hukum bisnis, kemarin juga sudah kita bahas ya. Hukum dagang dan perniagaan ini hanya mencakup hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan hukum bisnis ini mencakup semua hukum dagang atau perniagaan yang diperluas mulai dari perseroan terbatas, kontrak bisnis, pasar modal, merger, akuisisi, konsolidasi, kredit, haki, pajak, dan lain-lain. Transaksi elektronik, dalam transaksi elektronik via WA ini
menjadi kesepakatan yang mengikat bagi pembuatnya sesuai dengan pasal 1338 ya, asas kebebasan berkontrak atau Fakta Sanseverada, sehingga bukti chat di pasal 164 BW di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE ini dapat dijadikan landasan dalam perkara perdata untuk transaksi elektronik. Jadi bisa jadi alat bukti ya. Jurisprudensinya di nomor 4 garing yur garing pidana pid garing 2018. Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat selasa bukan penipuan ya. Namun wan prestasi yang masuk ke ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan etikat buruk atau tidak baik. Di putusan nomor 5 garing PDT G 2015 garing PN TJK, pembatalan dari para pihak penjual atau wan prestasi penjual, maka penjual harus mengembalikan uang panjang serta biaya yang dikeluarkan kepada pembeli. Yang saya terangkan kemarin kan apabila penjual ini membatalkan transaksi, misalkan jual beli rumah, saya teruskan dulu. Sedangkan apabila pembatalan dari pihak pembeli atau wan prestasi, maka penjual tidak wajib mengembalikan uang panjang. Dasarnya di putusan Mahkamah Agung nomor 2661 K garing Perdata 2004. Misalkan dalam transaksi rumah, pihak pembeli memberi DP 10 juta misalkan dengan harga kesepakatan 300 juta. Kemudian di saat mau teken di notaris ada salah satu pihak, misalkan salah satu ahli waris atau mungkin istrinya atau siapa yang ada dalam para pihak tersebut tidak setuju dan tidak mau tanda tangan. Maka penjual ini kan wan prestasi, dia wajib mengembalikan uang panjar plus ganti rugi sesuai dengan uang panjar yang sudah diserahkan. Jadi dia wajib mengembalikan 20 juta. Terus apabila di saat hari hanya mau teken dikasih pemberitahuan, tidak merespon ataupun dia tidak mampu, maka kalau tidak ada kesepakatan lainnya, maka uang pajak tersebut hilang. Saat saya perjanjian, saya ingatkan lagi, ini kan penting ya, diatur di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata, nomor 12 ini kan apa? Syarat objektifnya ya, 34 itu kan syarat subjektifnya. Yang dulu ini harus diingatkan terus karena ini penting bahwa 4 syarat sah perjanjian yang harus kita penuhi dalam membuat perjanjian bisnis. Bagi para pelaku bisnis, surat perjanjian mungkin bukan hal yang asing, di mana hampir di setiap transaksi bisnis yang dilakukan, kita dan mitra misalkan akan tekan surat perjanjian yang berisi rangkaian kesepakatan antara kita dan mitra kerja sama kita. Secara umum, dalam surat perjanjian tersebut terdapat aturan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam surat perjanjian tersebut. Berdasarkan BW yang berlaku sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia, pada dasarnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian yang disepakati. Namun kebebasan tersebut tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk tetap mematuhi ketentuan yang berlaku, sehingga dalam membuat perjanjian kita wajib memenuhi 4 syarat sah, yaitu pertama kesepakatan para pihak, kedua kecakapan para pihak, ketiga adanya sesuatu hal tertentu atau objek yang jelas, keempat adalah suatu sebab yang halal. Ya, saya ulang lagi terus ya ini karena ini memang penting ya, ini harus kita hafalkan di luar kepala ini tentang syarat sah suatu perjanjian. Pertama, kesepakatan para pihak. Dalam membuat suatu surat perjanjian, kita harus mencapai kesepakatan di antara para pihak atas hal-hal yang diperjanjikan.
Kesepakatan yang dimaksud di sini adalah kesepakatan tersebut lahir dari kehendak para pihak, tanpa ada unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Sebagai contoh, jika seorang pembeli sepakat perjanjian jual beli rumah atas dasar paksaan oleh pihak penjual atau orang lain, maka adanya unsur paksaan tersebut dapat dijadikan dasar atau argumen bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan pembatalan atas perjanjian jual beli tersebut. Iya. Ya, ingat ya, berarti yang syarat 1 dan 2 ini apabila tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan ya. Dengan 3 dan 4 ini apa? Batal demi hukum ya. Ingat-ingat itu ya. Terus kedua, kecakapan para pihak. Istilah kecakapan yang dimaksud dalam hal ini berarti wewenang para pihak membuat perjanjian. Di Kitab Undang-Undang Perdata menentukan bahwa setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut pasal 1330 BW, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap adalah mereka yang pertama belum dewasa. Berarti mereka yang belum berusia 21 tahun atau belum menikah. Sebagai contoh, seorang anak SMP usia 15 tahun ini tidak dapat membuat perjanjian untuk dirinya sendiri. Jadi biasanya ada perwalian dari putusan pengadilan agar dia bisa tekan kan gitu. Dua, berada di bawah pengampuan. Seseorang dianggap di bawah pengampuan apabila ia sudah dewasa, namun karena mental atau pikirannya yang dianggap kurang sempurna, maka dipersamakan dengan orang yang belum dewasa. Berdasarkan pasal 433 Kitab Undang-Undang Perdata, seseorang berada di bawah pengampuan apabila orang tersebut dalam keadaan sakit jiwa, memiliki daya pikir yang rendah, serta orang yang tidak mampu mengatur keuangan atau orang yang boros berlebihan gitu. Namun, bagaimana jika kita melakukan transaksi dengan PT atau badan hukum lainnya? Kecakapan yang dimaksud tidak terbatas pada individu saja, melainkan juga meliputi wewenang seseorang dalam tanda tangan perjanjian tersebut. Misalkan kita melakukan transaksi dengan PT A, maka orang yang berwenang untuk tanda tangan perjanjian itu untuk dan atas nama PT adalah direktur dari PT tersebut. Ini sesuai dengan anggaran dasar ya. Apabila direktur berhalangan untuk tanda tangan kontrak atau perjanjian tersebut, maka direktur dapat memberikan kuasa kepada manajer atau salah satu timnya untuk teken perjanjian tersebut. Dan ketiga, adanya objek perjanjian. Suatu perjanjian ini harus memiliki objek yang jelas. Objek tersebut tidak hanya berupa barang dalam bentuk fisik, namun juga dapat berupa jasa yang ditentukan jenisnya seperti apa saja. Sebagai contoh, dalam suatu perjanjian jual beli, saya berniat menjual mobil Fortuner saya, WRZ, warna hitam dengan NIK 2017 kepada Bapak Rizal misalkan dengan harga 325 juta. Dalam perjanjian tersebut jelas saya menyatakan barang apa yang saya jual beserta jenisnya, harga, surat-surat hingga ciri-ciri barang tersebut. Tidak adanya nomor 3 ini atau adanya objek atau suatu hal tertentu maka otomatis batal demi hukum. Dan yang keempat, adanya sebab yang halal. Sebab yang halal ini berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, di mana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Sebab yang tidak halal adalah sebab dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum.
Nilai-nilai kesusilaan atau ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, di mana perjanjian tersebut dibuat. Contoh dari perjanjian yang disebabkan tidak halal adalah ketika salah seseorang melakukan perjanjian untuk membunuh orang lain. Hal ini dikarenakan membunuh orang lain dilarang oleh undang-undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Ya, jika tidak terpenuhi syarat sah perjanjian, maka menjadi tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, syarat 1 dan 2, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif di 3 dan 4 tadi, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Dapat dibatalkan ini artinya salah satu pihak dapat memintakan pembatalan di mana di pengadilan setempat. Di pasal 1338 ayat 1, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Berdasarkan pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikatakan berlakunya asas konsensualisme di dalam hukum perjanjian, memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak atau fakta sensuater. Hukum pidana. Hukum pidana kemarin juga kita bahas ya, ini saya bahas lagi dengan tambahan-tambahan lagi. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Beberapa contoh jenis kejahatan di bidang ekonomi yaitu misalkan modus operandi kejahatan pembayaran seperti skimming, phishing, malware, dan lain-lain. Modus operandi kejahatan pajak, modus operandi penyelundupan, modus operandi kejahatan industri dan perdagangan, modus operandi kejahatan cybercrime, dan lain sebagainya. Yang saya tonton kemarin, Bang Oni, apakah menghilangkan nyawa orang lain bisa lepas dari jerat hukum pidana? Jika ada alasan pembenar dan pemaaf, insya Allah bisa lepas dari hukum pidana tersebut. Misalnya ada perampok masuk ke rumah kita, bermaksud merampok dan membunuh kita, kemudian kita melawan. Dan perampok tersebut mati. Insya Allah kita bisa bebas dari hukum selama tidak ada unsur penganiayaan. Jenis alasan dalam teori hukum pidana ada alasan pembenar dan pemaaf. Alasan pembenarnya ini adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Dengan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Alasan pembenar di dalam KUHP, pertama perbuatan dilakukan dalam keadaan darurat. Di pasal 48, perbuatan dilakukan karena pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 1, C. Perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undangan, pasal 50 KUHP, D. Perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, di pasal 51 KUHP. Dan alasan pemaafnya, A adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab. Misalkan orang itu gila, di bawah umur. B. Perbuatan yang dilakukan karena terdapat daya paksa. Pasal 48 overmatch ya ini ya. C. Perbuatan karena pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Di pasal 49 ayat 2. D. Perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Baik.
Ada hukum pidana, hukum perdata. Hukum pidana ini mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan. Hukum perdata mengatur tentang hukum keluarga, hukum harta kekayaan, dan hukum waris. Contohnya perkawinan, contoh perdata ya perkawinan, pembagian warisan, mengatur tentang perikatan seseorang, mekanisme mengatur sisa hutang, dan lain sebagainya. Perbedaan hukum perdata dan pidana ini terletak pada hubungan antar objek hukum. Ya, antar objek hukum. Jika di pidana itu mengatur hubungan antara anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib dalam masyarakat tentang perbuatan yang dilarang dengan adanya ancaman dan sanksi. Sedangkan di hukum perdata, hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya mengatur hubungan antara individu dengan individu. Fokus dari hukum perdata adalah kepentingan personal. Perbedaan pada pelaksanaannya ya. Hukum pidana, tindakan bisa diambil oleh pengadilan dan aparat penegak hukum dengan aduan atau tanpa perlu adanya pihak yang mengadukan atau dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma hukum pidana atau tindak pidana, maka alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim segera bertindak. Sedangkan hukum perdata, yaitu pelanggaran norma perdata, hanya baru bisa diproses setelah ada pengaduan, di mana pihak yang mengadu menjadi penggugat perkara. Alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR garing 284 RBG, yaitu surat-surat, para saksi, pengakuan dari tersangka atau terdakwa, sumpah, persangkaan hakim. Pada prinsipnya, dalam persidangan perkara perdata, hakim cukup membuktikan dengan preponderance of evidence, memutuskan berdasarkan bukti yang cukup. Tujuan diterbitnya Undang-Undang ITE tentang e-commerce ya, untuk saat ini implementasi kegiatan e-commerce di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronik ya. Salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang ITE ini memang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pelaku di sektor e-commerce. Di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE, setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik pada suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Di pasal 9 Undang-Undang ITE untuk e-commerce, para pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar terkait dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Terima kasih adik-adikku. Mungkin ada pertanyaan atau mau diskusi tentang apa, monggo.